Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Universitas Dian Nusantara untuk mata kuliah Manajemen Operation. Hari ini kita ketemu di pertemuan yang ke-13 atau malam 14 ya, 14. Pertemuan yang ke-14 ini kita bicara tentang manajemen kualitas. Sebetulnya manajemen kualitas ini jatuhnya berbareng sama dengan desain produk. Karena sebagian besar kita sudah bicara tentang quality functional deployment di desain produk, yaitu house of quality. Dan kalian sudah mahir dalam menggunakan house of quality. Hanya saja yang statistical process control baru akan diberikan di pertemuan ke-14 ini. Saya izin share screen. Hmm. Mana ya, share screen? Ya, oke. Ya, share screen untuk kualitas, manajemen kualitas. Oke. Nah, manajemen kualitas itu kita elaborate sebagai satu hal yang menjadi ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan kalau kemarin ketika kita bicara di desain produk, maka kita mengenal yang namanya quality functional deployment. Apa itu? Adalah sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan, sebetulnya dibutuhkan dan kemudian diinginkan menjadi keinginan dari konsumen. Caranya bagaimana? Dengan mengelaborasi house of quality. Masih ingat house of quality? Banyak yang sudah benar menggunakan house of quality. House of quality itu bicara tentang customer needs dan kemampuan perusahaan dalam menghadirkan produknya. Baik secara peralatan maupun secara sumber daya manusianya. Nah, dalam kualitas ini maka kita sangat concern terhadap kualitas karena kualitas itu dapat meningkatkan keuntungan. Ya, kualitas meningkatkan keuntungan. Improve quality means increase profit. Bagaimana itu bisa? Karena dalam hal kualitas itu ada yang namanya two ways quality improves profitability. Satu sales gains, yang satu reduce cost. Ya. Pada suatu hari ada satu pertanyaan yang mengatakan bahwa kualitas itu artinya tidak ada biaya. Maksudnya tidak ansih atau mati-mati seperti itu, tapi karena apa? Karena ada reduce cost. Nah, inilah yang membuat kualitas itu bisa dicapai melalui satu biaya yang rendah. Kenapa? Karena di reduce cost itu bisa dilakukan melalui increase produktivitas. Ya. Melalui increase produktivitas, maka cost menurun, produktivitas menghasilkan kualitas yang meningkat. Lower rework and scrap cost. Rework, bahan yang dibuang, bahan yang tidak jadi, yang NG, itu hampir tidak ada. Ditekan seminimal mungkin. Dan kemudian scrap cost, lower scrap cost. Jadi menurunkan biaya untuk biaya untuk pembuangan bahan yang tidak jadi tadi, yang NG tadi. Kemudian lower warranty cost. Karena Anda meningkatkan produktivitas, maka warranty cost-nya juga rendah. Anda hampir tidak ada NG. Nah, oleh sebab itu, improve quality means increase profit melalui reduce cost. Ya. Kemudian satunya lagi melalui sales gain. Kalau Anda meningkatkan kualitas, maka penjualan Anda naik. Anda bisa meningkatkan harga sesuai dengan kualitas yang Anda hasilkan. Karena kualitas Anda bagus, maka Anda improve reputation. Cara berpikirnya seperti itu. Ya, jadi ketika Anda memproduksi satu produk yang bagus, maka Anda bisa menjual dengan harga berapapun,
Dan karena harga berapa, karena kualitas Anda bagus, maka Anda bisa meningkatkan reputasi. Ya, jadi kualitas meningkatkan keuntungan itu ceritanya seperti itu. Nah, implikasi kualitas itu ada 3 hal. Reputasi perusahaan, tanggung jawab produk, dan implikasi global. Kalau Anda punya kualitas yang bagus, maka Anda bisa menjual keluar. Ya. Untuk menciptakan kualitas yang baik atau layanan yang baik, yang perlu diketahui adalah bagaimana harapan pelanggan. Itu sebetulnya. Layanan maupun produk itu harapan pelanggannya seperti apa. Kemudian, customer satisfaction itu bisa dicapai melalui apa? Organizational practice. Leadership yang bagus menghasilkan apa yang penting harus dilayani kepada karyawan. Kepada customer. Kemudian quality principle-nya. Quality principle-nya melalui leadership mission statement, maka quality principle-nya apa? Kita harus menghasilkan barang yang berkualitas tinggi, customer focus, continuous improvement, dan tools TQM-nya semua digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang due to quality. Nah, semuanya itu jadi organizational practice dan quality principle itu nanti akan diselesaikan oleh karyawan melalui employee fulfillment. Apa itu employee fulfillment? Karyawannya merasa bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Dia tidak mungkin bekerja seenaknya. Mereka akan bekerja dengan baik. Salah satu contohnya, kalau Anda pernah pergi ke pabrik Honda, atau barangkali ada salah satu perusahaan yang Anda kerja, karyawannya tuh nggak mungkin kerja seenaknya sendiri. Karena apa? Mereka bertanggung jawab terhadap kualitas yang mereka hasilkan. Kualitas produk yang mereka hasilkan. Itulah yang disebut dengan employee fulfillment. Bagaimana karyawan merasa bertanggung jawab pada produk yang mereka hasilkan. Ya. Employee attitude. Aduh, jangan sampai ada NG. Nah, itu yang penting. Nah, karena itu maka customer satisfaction. Ya, jadi customer-nya puas. Hanya sederhana kok. Dari apa? Dari organizational practice, leadership dan mission statement. Leadernya itu merasa punya tanggung jawab, kemudian quality principle, employee fulfillment, dan kemudian customer satisfaction. Ini teori mengenai kualitas. Nah, kualitas itu ada macam-macam. Salah satunya ada yang namanya Malcolm Baldrige. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan kualitas secara internasional. Secara internasional, bukan secara nasional, tapi Malcolm Baldrige. Di situ mereka mendeliver apa yang disebut dengan kepemimpinan manajemen puncak. Dari mulai yang paling atas, harus sudah bisa bicara bahwa kita harus menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu melibatkan orang. Melibatkan siapa? Orang. Orangnya siapa? Karyawan. Dari sana kemudian naik ke analisa proses. Sebentar ini saya biar jalan ya ininya. Pemahamannya ya. Dari sini. Ya, dari sini kepemimpinan manajemen puncak melibatkan orang, karena orang maka ada analisis proses, langsung sudah bicara tentang kepuasan pelanggan. Kalau pelanggannya nggak puas, ada yang namanya perbaikan berkelanjutan, kemudian ada penggunaan keputusan berbasis data pembuatan keputusan. Nah, dari sini maka kita akan masuk kedua ini, yaitu pendekatan sistem manajemen dan pemasok yang saling menguntungkan. Jadi Anda merekrut pemasok ini tidak hanya asal pemasok, tapi pemasok juga adalah pemasok yang menghasilkan produk yang akan menghasilkan produk yang memberikan kepuasan pada pelanggan. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang Deming 14 points. Deming 14 points ini ada 14. Tapi semuanya sama, ya. Semuanya pasti sama. Create consistency of purpose. Lead, promote, change. Continuous improve.
Ya. Building long-term relation based on performance. Ini relationship ini bukan cuma internal, tapi relationship ke customer dan relationship ke supplier. Ya. Breakdown barrier between department, semua bekerja sama. Remove barrier to pride of work. Support, help, and improve. Ini semua mengenai manusia. Kita tidak bicara mengenai produk proses, tetapi mengenai kerjasama. Nah, yang terakhir adalah put everybody to the company to work on the transformation. Lakukanlah sesuatu yang sesuai dengan keinginan perusahaan, yaitu bekerja dengan perubahan. Perubahannya apa? Perubahan untuk menghasilkan produk dengan paling baik. Itu Deming. Kalau tadi Malcolm Baldrige, sekarang Deming. Nah, ini yang biasanya dipakai sebagai TQC dari Jepang. PDCA, Plan, Do, Check, Action. Merencanakan apa yang harus diperbaiki, identify the problem, melakukan perbaikan, mengecek apa yang sudah dikerjakan dari perbaikan ini, kemudian membuat implementasi dari dokumen. Ini yang tiga ya, manajemen kualitas yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah Six Sigma. Six Sigma ini adalah DMAIC. Define, measure, analyze, improvement, dan control. DMAIC. Ya. Nah, ini ada tahapannya sebetulnya sama aja. PDCA ya DMAIC, kemudian DMAIC ya DMAIC. Ya. Nah, ini yang namanya tools. 7 tools. Ya, toolsnya ada 1, 2, 3, 4, ini 4, 5, 6, 7. Dipakai semua. Bisa ya, bisa tidak. Tapi paling tidak gini. Pertama kali kita melakukan pengecekan terhadap penyimpangan menggunakan ini yang disebut dengan TOLISIT. TOLISIT. Ada penyimpangan A, penyimpangan B, penyimpangan C. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, jam keenam, jam ketujuh, kedelapan. Kita toli. Penyimpangan E di jam pertama ada 3 kali. Penyimpangan A di jam kedua ada 1 kali. Penyimpangan A di jam keempat ada 1 kali. Terus begitu. Penyimpangan B begitu juga. Penyimpangan C seperti itu. Lalu kita bikin ininya. Dari jam, kemudian penyimpangannya. Kita lihat jenis penyimpangan seperti apa. Ini jamnya. Kita bikin ini. Jadi kita udah pakai 2 ini ya. Dah. Kemudian kita pakai ini juga. Penyimpangannya seperti apa? Kita bikin bar seperti ini. Kemarin pada waktu ngitung Pareto kan udah bisa ya bikin ini. Dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, jadi kita pakai 1, 2, 3. Sudah ketemu, lalu kita bikin ininya. Kita bikin diagram tulang ikan atau Ishikawa bone. Ya, Ishikawa cause and effect diagram. Oke? Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan. Nanti ada contohnya. Ini sudah cukup. 4 ini sudah cukup. Anda bisa juga menggunakan proses. Kalau gitu, yang ini yang paling banyak salahnya di mana? Kita lihat prosesnya seperti ini. Bisa juga lalu ditambahkan dengan upper lower control limit. Nah, ini salah satu, ini namanya diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Anda kepingin tahu kadar PA rendah. Ya, kadar PA rendah di mana? Di sebuah pabrik minyak, ya, pabrik minyak. Persentase kadar PA rendah ini apa namanya masalah utamanya. Kita pakai pendekatannya M5 aja. Metode, material, manusia, mesin. Nah, kemudian ini ditambahin lingkungan. Kemudian kita cari teknologi budidaya masih rendah, lingkungan karena angin kencang, temperatur tidak tetap, material karena jenis tanaman
nilam tidak memiliki bobot bibit unggul, tidak ada SOP waktu pengeringannya tidak apa namanya tidak sesuai, operatornya barangkali kurang mengetahui istilah PA itu tadi, kemudian pengetahuan tentang material kurang. Tadi kita bikin ini aja. Tapi yang penting ini nih, ya. Yang penting ini nih. Nah, manusia, peralatan, material, lingkungan, metode. Ini salah satu contohnya. Nah, Anda bisa latihan menggunakan ini. Kenapa BBM sepeda motor saya boros? Pakai diagram Ishikawa. Metode, mesin, manusia, material. Ya, penggunaan BBM kendaraan saya boros. Saya atau perusahaan sama aja. Nah, Anda bisa lihat apa yang salah sebetulnya. Nah, nanti kemudian dicari penyebab paling mungkin. Bisa metodenya, bisa mesinnya. Nah, itu nanti dikumpulkan. Ya, oke. Nah, ini tabel. Ini tabel ini dipakai disimpan aja dulu. Nanti bisa dipakai di cara mencari ini. Jadi Anda punya pabrik. Pabriknya pabrik apa nih? Pabrik konflik. Cornflake, bukan konflik ya. Konflik apa? Flake jagung. Nah, dia ngambil setiap kali itu 9 sampel. Ya. Dia ngambil 9 sampel. Kemudian ditimbang. Ada yang 17, ada yang 13, ada yang 16, 18, 17, 16, 15, 17, 16, dijumlahkan dibagi 9, dapatlah 16,1. Rata-rata setiap ngambil sampel yang 9. Nah, 9 ini dia ambil selama 12 kali. Dalam 24 jam, dia setiap 2 jam sekali. Sehingga dapatnya 12. Ya. Ini 2 jam ngambil 9, kemudian di rata-rata 16,1, 2 jam berikutnya, 2 jam kedua 16,6, 2 jam ketiga 15,5, 2 jam keempat, seterusnya sampailah dapat ini. Ya. Ini adalah pengambilan sampel selama 1 hari. Di mana setiap 12 ini satunya ada 9. Nah, kemudian kita akan bicara double X ini dari total sampel keseluruhan. Kalau yang single X ini adalah 1 kali pengambilan sampel ini. Ya, jadi nanti yang dibagi rata-rata adalah ini. 16,1 tambah 16,6 tambah 15,5 tambah ini dibagi 12. Karena ngambilnya 12 kali. Ya, kita kepengen tahu apa? Kita mau bikin upper lower control limit. Apa itu? Ini. Upper lower control limit adalah X rata-rata besar. Itu tadi yang 16,1, 11, sekian dibagi 12. Kemudian kita ambil Z. Z-nya berapa? Z itu adalah confidence. Kalau Anda ngambil confidence-nya 95,5, Z-nya 2. Kalau Anda confidence-nya 99,73, Z-nya 3. Rata-ratanya ini kemudian plus minus Z kali tau. Tau-nya standar deviasi, yaitu standar deviasi sampel dibagi akar dari jumlah. Kalau Anda tadi N-nya adalah 9, maka akar dibagi akar N. Akar 9. Sampel size-nya N. Nah, gimana cara ngitungnya ini? Rata-ratanya ternyata setelah yang 12 tadi itu dibagi 12, dapatnya 16. Z-nya 3 kan, karena kita ngambilnya kan 99,73. Nah, kemudian sampelnya 9 per akar 9. Ternyata upper limitnya adalah 17 ons. Lower limitnya berapa? 15 ons. Ya. Nah, kita bikin garis ini. 17, 15. Terus yang ini tadi, nah ini masukin ini, yang ini nih 16,1, 16,6, 15,5 dan seterusnya kita masukin ke sini. Ini ya, ada 12 kan, 12 sampel. Ini 16,1, 15,5 dan seterusnya. Ternyata yang di luar kendali yang mana? 17, berapa nih tadi? 17, 17-nya ada 3, kemudian 13-nya ada 1. Ya. Nih, di atas. 13-nya ada 1. Ini 13. Ada 14.
Artinya yang lain itu masuk kendali. Sementara yang ini, oh sorry, sini. Ini ya. Nih, 16.1, 15.8, 15.5, 16.5, dan seterusnya. 14.2, 14.8, 16. Yang di luar kendali ini, ya 17,3 sama yang di bawah. 14,8 sama 14,2. Nih ya. Nih 14,8, 14,2. Ini. Yang lain di dalam kendali. Artinya apa? Proses ini masih di dalam kendali. Karena apa? Karena sebagian besar dari anggotanya di dalam kendali. Hanya 3 yang di luar kendali. Kesimpulannya cuma itu. Oke? Nah, rumusnya seperti ini supaya gampang. X rata-rata ditambah A2 kali R. Nah, R-nya dari mana? Range itu namanya. Jadi berapa range-nya? A2-nya dari mana? A2-nya ngambil dari sini nih. Nih, A2-nya ini nih. Kalau sampelnya 2, A2-nya 1,88. Kalau sampelnya 10, A2-nya 0,308. Tinggal R-nya nanti kita cari. Oke? Gampang kan? Gampang. Nggak ada yang susah manajemen operation. Saya ingatkan sekali lagi kepada Anda, tolong untuk tugas besar segera dimulai di-upload supaya saya bisa melihat. Saya izin selesaikan share screen-nya. Saya tutup ya. Nah, jangan lupa tugas besar supaya saya bisa koreksi dan Anda supaya segera bisa bikin video. Nanti hasil videonya di-upload di Google Drive yang sama aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.